Para pemirsa yang budiman, para pemirsa yang berbahagia, eh, Anda sedang menonton live and direct dari distrik Mongkok, Hong Kong, bersama saya Budi Setiawan. Harapan dan doa saya, apa yang akan saya sampaikan, memberikan nuansa baru atau perspektif baru bagi kita semua. Saya masih banyak belajar, pemirsa. Kita semua harus terus belajar. Saya sempat kuliah di Hong Kong dari mahasiswa banyak negara, dan teman kuliah saya ada yang saya kira 70 tahunan ya. Iya, ada 70 lebih. Pemirsa, saya mikir waktu itu, kok ini kuliah untuk apa? Ya saya terus terang jujur, sampai sekarang mau nanya juga nggak enak kan. Apa tujuannya, apa udah 70 tahun lebih kok masih kuliah? Ada yang saya kira 80-an ya, tapi memang orang Hong Kong banyak yang kelihatan masih seger di usia seperti itu. Ya mungkin daripada bengong mungkin ya di taman atau di rumah. Jadi uang ada, ya kuliah lagi, mungkin seperti itu, saya tidak tahu. Kalau saya ya, karena saya ingin belajar banyak. Dan kita semua harus belajar. Kalau Anda ingin sukses, Anda pun harus belajar melalui orang sukses. Sukses di bidang apa? Sebagai penyanyi misalnya, ya harus belajar melalui penyanyi yang terkenal, bagaimana bisa mengolah vokal yang bagus, pemirsa. Kalau ingin sukses di bidang construction misalnya, ya harus belajar dari orang-orang yang sudah senior. Pemirsa, kalau saya masih baru di construction, jadi saya masih juga banyak belajar dan harus selalu rendah hati. Ya, kalau Anda ingin, mohon maaf, pinter apa namanya, mencopet misalnya, ya nggak boleh sebenarnya. Ini misalnya aja, belajar dari orang yang pinter nyopet. Nah, pemirsa, pergaulan yang buruk nih, jadi kesini sekarang alurnya. Pergaulan buruk itu merusak karakter yang baik. Itu nggak bisa nggak, itu sudah hukum dari Yang Maha Kuasa, pemirsa. Bahwa kalau Anda nggak hati-hati, memiliki pertemanan yang hampir Anda sendirian dan Anda tidak menjaga diri, Anda bisa larut kepada teman-teman yang mempengaruhi Anda melakukan sesuatu yang nggak mulia. Bukan berarti Anda harus memisahkan diri dari teman-teman yang mungkin mengarah ke perilaku hal-hal yang tidak baik. Yang penting kita punya karakter yang kuat. Karakter yang kuat, karakter untuk berkata no terhadap sesuatu yang tidak baik untuk kita lakukan. Nah, pemirsa, saya sedang santai saat ini. Saya baru iseng tadi dan melihat ke internet. Itu hari ini, besok, nanti malam, malam ini, mohon maaf, malam ini sebelum jam 11 ya, itu akan typhoon number 8 ya, akan typhoon number 8. Jadi kemungkinan besar kan, paling enggak saya bisa beristirahat besok, mungkin diliburkan, biasanya ditelepon pagi-pagi kalau nggak salah, seperti itu. Nggak tahu, tapi kalau cuma angin besar biasa, kita tetap bekerja di Hong Kong. Nah, pemirsa, memang kembali masalah belajar, kita harus terus belajar. Ya, kalau tadi saya sudah bilang, kalau Anda ingin sukses dalam
ekonomi, ya kita belajar dari orang yang tadinya nggak punya apa-apa, terus kemudian sampai sukses ekonominya, menjadi miliarder, menjadi milioner, menjadi bilioner, bahkan menjadi triliuner. Tidak ada mustahil, pemirsa. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak ngejar-ngejar harta. Jujur, saya sangat mengalir dalam kehidupan ini. Yang penting saya bukan orang yang pemalas, ya. Nah, dan saya punya prinsip bahwa saya harus tahan uji di dalam ujian kehidupan, pemirsa. Bicara tentang ujian kehidupan, hanya dua kemungkinan seseorang meresponi ujian kehidupan. Mungkin Anda sedang dalam ujian kehidupan. Ujian kehidupan beda dengan ujian tes sekolah. Saya sering ngomong ini. Kalau ujian tes sekolah atau di tempat kita kuliah dulu, itu cuma seminggu 2 minggu. Tapi ujian kehidupan kadang-kadang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tapi bagaimana kita meresponnya? Ada ujian itu adalah sebagai sebagai titik poin untuk kita akan naik kelas. Kita akan bisa menjadi seorang motivator. Karena kita sudah mengalami ujian yang begitu berat dan kita tidak hanya tabah, tapi kita tahan uji dan kita bisa melalui dan kita menang. Tapi ada juga seseorang yang merespon ujian dengan salah, ya, dengan menggerutu dan akhirnya menjauh dari Tuhan misalnya. Ini sudah berapa bulan ya? Yang pastinya kan sudah dari bulan Desember seingat saya tahun 2019. Dunia, umat manusia mengalami ujian kehidupan. Banyak pemirsa, orang-orang yang berduit, ya, orang-orang yang berduit, toko-toko, pemilik toko banyak yang tutup, restoran, karyawan, mungkin ya, manajer misalnya, banyak tutup. Pemirsa, ini ujian bagi umat manusia. Ada yang meresponi sekali lagi ujian sebagai titik untuk naik suatu saat kelak, atau justru menghancurkan. Kalau merespon dengan salah, hancur. Tapi kalau merespon dengan benar, dengan ketabahan, dengan kesabaran, dengan berusaha, dengan berdoa, maka ujian akan menjadi titik poin kelak, tepat waktunya naik kelas. Saya kira ini dulu pemirsa. Saya juga harus berjaga-jaga kalau ternyata besok pagi harus tetap kerja. Karena kalau di Hong Kong pemirsa itu ada sampai Typhoon 8 itu kita disarankan oleh pemerintah untuk berada di rumah. Ya, berada di rumah, tidak keluar rumah. Karena memang berbahaya, anginnya memang gede pemirsa, anginnya besar. Kembali ke masalah tadi, coronavirus maksudnya pemirsa, sehingga banyak toko-toko, restoran mungkin yang nggak tutup, tapi banyak juga yang tutup. Yang buka juga masih banyak, tapi pembelinya kan tidak seperti sebelumnya karena dibatasi, diseket-seket ya. Jadi kalau saya keluar makan di restoran itu, setiap mejanya itu diseket-seket, hanya bisa dua orang pemirsa. Dan saya kemarin itu kan di MTR pemirsa,
di MTR itu uh, di depan saya itu ada orang gede pakai tatonya banyak sekali. Pokoknya badannya itu gede dan pakai rambut itu dipanjangin, diikat di sini, ngeri banget. Tapi dia pakai masker. Dia pakai masker tuh saya dalam hati di depan saya, dalam hati, wong menungso sak gede kaya ngene iki tetep wedi karo virus sing ora ketok. Itu bahasa Jawa. Orang yang sebesar kayak gitu ngeri badannya kelihatan serem. Dia juga tetap takut sama virus yang gak kelihatan, pemirsa. Sebenarnya ini juga sebagai sebagai peringatan lah, warning dari Tuhan supaya jangan sombong. Supaya jangan sombong manusia bahwa sehebat, sekaya, sekuat apapun manusia, suatu saat kelak akan meninggalkan dunia ini dan melalui coronavirus yang melanda banyak negara di seluruh dunia ini, sepinter-pinternya manusia, banyak yang takut juga kena coronavirus. Saya senang sekali dari Indonesia kan ada yang ngubungin saya gitu kena coronavirus, minta doakan. Jujur saya doakan, dan ada juga saya nggak bisa sebutin di sini orang yang saya kenal juga kena ya. Saya bawa dalam doa, saya dengar juga sudah sembuh. Yang di Indonesia sembuh, saya senang sekali. Saya berharap melalui kejadian-kejadian ini membuat manusia eling lan waspada. Ini bahasa Jawa. Eling lan waspada artinya ingat dan berjaga-jaga, jangan menjadi sombong dan tawakal, dan selalu ingat sama Tuhan. Saya kira itu dulu pemirsa. Apapun agama Anda, tingkatkan iman, takwa, terampil. Nah gitu. Saya masih banyak belajar pemirsa. Pinter ngomong mungkin saya ya. Begitu saya pegang mic itu ada aja ngomong. Kalau di tempat kerja saya enggak banyak ngomong. Saya diem. Lebih banyak di tempat kerja di mana-mana saya dari dulu. Terus orang pada main handphone gitu kan, saya enggak. Orang pada main games atau Facebookan, chattingan di WhatsApp, saya enggak. Sering saya off karena saya enggak mau terganggu fokusnya. Jadi saya cuma kalau lagi istirahat makan ya masih ada jam untuk nyantai ya, saya mungkin bikin video di YouTube atau di Facebook ya, dengan harapan juga video-video tersebut membawa manfaat bagi para pemirsa, bagi Anda semua. Saya kira itu dulu pemirsa. Terima kasih banget loh Pak, Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan semua yang sudah menonton video ini. Harapan saya sekali lagi Anda senang dengan video ini dan ada sesuatu yang bisa Anda dapatkan dan bermanfaat bagi kita semua. Nama saya Budi Setiawan pemirsa. Mungkin ini baru pertama kali Anda menonton. Sebagai perkenalan. Ya, saya kira itu dulu, dan nantikan video berikutnya yang saya tahu, saya yakin sekali akan lebih bagus. Oke, see you next time. Bye-bye.